Halo, nama aku Alena Michelle dari kelas 12 IPS 2, nomor absen 2. Sebelum aku mulai presentasi, aku mau terangin dulu kali ya, karena nggak enak kalau hitam putih. Nah, gimana? Lebih enak kan? Nah, aku sambil bawa catatan ya, biar lebih akurat. Dari Bu Meli nih. Nah, aku mau kasih tahu dulu nih kalau perubahan sosial itu bisa berupa sebuah kemajuan atau sebuah kemunduran. Aku juga mau ngasih tahu beberapa alasan-alasan kenapa perubahan sosial itu cukup melekat di masyarakat. Aku sebutin beberapa aja ya, karena lingkungan yang terus berubah-ubah. Terus masyarakat juga harus menghadapi masalah-masalah baru. Kemudian timbul keinginan untuk melakukan perbaikan, gitu. Eh, kita bahas sekarang kita bahas ke karakteristik atau ke ciri-ciri perubahan sosial ya. Aku sebutin beberapa ya. Yang pertama itu nggak ada masyarakat yang tidak mengalami perubahan. Jadi semuanya itu pasti akan mengalami perubahan, tapi tergantung tempo waktunya aja. Jadi semua pasti mengalami perubahan, baik itu cepat ataupun lambat gitu. Terus yang kedua, perubahan itu sering terjadi pada lembaga. Jadi kayak suatu lembaga itu melakukan perubahan, pasti nanti diikutin lagi nih sama lembaga selanjutnya gitu. Jadi kayak berantai. Terus kalau misalkan perubahan sosialnya itu nggak bisa kita ikutin dengan baik, itu bakalan menyebabkan disorganisasi. Disorganisasi ini kayak disorganisasi itu kayak kekacauan. Nah, terus sekarang kita bahas ke faktor pendorongnya ya. Faktor pendorongnya itu dibagi jadi dua, faktor internal sama faktor eksternal. Nah, faktor internalnya itu apa aja sih? Yang pertama itu karena perubahan jumlah penduduk, kayak geografisnya gitu. Nah, habis itu juga ada penemuan-penemuan baru. Penemuan-penemuannya itu dibagi jadi dua. Yang pertama, discovery. Discovery itu berarti benar-benar baru. Sama ada inventation. Nah, inventation itu pengembangan lagi gitu. Jadi pengembangan dari yang udah ada gitu. Nah, pola penemuan tuh dibagi jadi tiga ya. Ada menyebar, memusat, sama menjalar. Terus ada juga konflik sama revolusi atau pemberontakan. Terus kita sekarang ke faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu ada faktor alam. Terus kayak faktor alam itu kayak lingkungan gitu loh, lingkungan di sekitar kita. Terus ada peperangan. Juga ada pengaruh dari masyarakat lain atau yang kita sebut dengan difusi budaya. Nah, difusi budaya itu dibagi jadi dua. Yang pertama, penetration Pacific, itu berarti tanpa paksaan ya, tanpa paksaan. Kalau yang violence, penetration violence itu berarti dengan paksaan, kayak gitu. Itu sekilas materi yang bisa aku sampaikan. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih. Halo Ibu Meli, aku mau ngucapin makasih banyak buat semuanya, buat bimbingan belajarnya, buat semua perlakuan Bu Meli ke aku sama ke teman-teman. Aku ngucapin terima kasih sebesar-besarnya. Mungkin kita nggak bisa ngabisin waktu cukup lama karena corona, jadi cuma bisa 1,5 tahun. Tapi overall aku seneng banget bisa ketemu guru kayak Bu Meli. Jujur kayak Bu Meli tuh kayak mamable banget, kayak seru pisan Bu, sumpah asli. Senang ketemu Meli. Hahaha. Malu. Senang banget. Pertama sih aku kesel Ibu, sumpah sama Ibu. Kayak masa nggak boleh pakai tip X? Masa coret dikit salah? Aku kesel Ibu sebenarnya. Tapi jujur sekarang mah jadi sayang banget. Jadi kayak tahu ternyata Bu Meli itu nggak sejahat itu, nggak sekejam yang aku pikir. Justru aku sayang banget sama Bu Meli asik banget, malah bisa dibuat cerita. Jadi aku berharap sih nanti dosennya kayak Bu Meli, asli Bu. Sedih sih bisa sama Bu Meli, tapi senang juga karena bisa ketemu sosok guru yang kayak nggak pernah aku pikirin itu ada gitu loh Bu. Kayak alay sih, tapi kayak aduh gimana ya, nggak bisa dijelasin. Pokoknya kayak Bu Meli itu sebenarnya nggak sejahat itu, baik banget. Kayak sebenarnya kalau udah tahu tuh guru idaman pisan. Aku pamit buat ke universitas ya Ibu. Terima kasih buat selama ini. Semoga nanti dapet anak murid yang lebih baik lagi, yang nurut sama Ibu dan ngebanggain Ibu. Terima kasih.